Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Informasi ini berasal dari Ibu Vina Mayasari. Beliau adalah Pokja PPG dalam jabatan dari Pusat Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu ya. Seleksi akademik ternyata misalnya 300.000 misalnya. Tapi kita harapkan semuanya lolos ya, kita harapkan. Tapi misalnya yang lolos 300.000. Nah, dari 300.000 itu kan mungkin tidak terpanggil tahun ini semua. Mungkin yang terpanggil misalnya sesuai kuota kami misalnya ya 50.000. Tapi mudah-mudahan ada kuota tambahan lain ya, teman-teman semuanya berdoa, Bapak Ibu berdoa mudah-mudahan ada kuota lain tambahan sehingga akhirnya lebih banyak. Nah, misalnya terpanggil cuma 50.000. Nah, berarti kan dari 300.000 itu kan perlu kita pilih tuh yang 50.000 siapa aja. Nah, nanti tuh ada prioritasnya Bapak Ibu. Jika kita melihat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 54 Tahun 2022, Pasal 14 Ayat 3, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria A. Masa kerja yang paling lama, B. Usia paling tinggi, C. Satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan D. Perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, jadi dari poin A sampai D ini Bapak Ibu dilihat dari mana nih? Nah, kemungkinan baru bisa langsung dipanggil untuk kuliah PPG. Itu pun juga harus tentu sudah lulus seleksi akademik atau lulus pretest PPG. Lantas bagaimana jika tidak lulus? Jika tidak lulus seleksi akademik atau tidak lulus pretest, otomatis Bapak Ibu akan tes seleksi lagi, tes pretest lagi Bapak Ibu ya. Tentu menunggu jadwal yang akan ditentukan. Kita sama-sama mengetahui passing grade untuk pretest PPG atau seleksi akademik PPG itu adalah 60. Jadi dari 120 soal minimal Bapak Ibu bisa benar 70 atau 72 soal. Kapan pengumuman seleksi akademik PPG atau pretest PPG itu harus kita pantau selalu secara berkala di SIM PKB Bapak Ibu ya, jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa langsung keluar. Amin. Jika kita lihat dari peta konsep yang keluar, bahwa Bapak Ibu posisinya saat ini ada di nomor 1, yakni proses seleksi administrasi sudah lulus dan menuju ke tahap 2. Jika Bapak Ibu lulus seleksi akademik di poin kedua, maka tahap selanjutnya adalah konfirmasi kesediaan ya, poin ketiga. Kemudian penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, poin keempat. Kemudian lapor diri, poin kelima. Lanjut langsung Bapak Ibu kuliah ya, poin 6. Poin 9, poin 8 uji komprehensif, poin ke-9 lagi praktek pembelajaran inovatif, dan poin terakhir adalah poin ke-10 yakni UKM PPG atau uji kinerja mahasiswa PPG, yakni UKIN dan UP. UKIN itu uji kinerja, Bapak Ibu mengajar di video bersama anak-anak, dan UP itu adalah uji pengetahuan, mirip seperti tes seleksi akademik PPG, namun biasanya ada kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP, baru Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Lalu Bapak Ibu sinkronkan di Dapodik. Jika semuanya valid, barulah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar ya.